Selamat malam, perkenalkan nama saya Riki Jar, saya dari Prodi Sistem Informasi Stika Milino Kupang. Kali ini saya akan berbagi ilmu atau sharing terkait Customer Relation Management atau disingkat CRM. Sebelum lebih lanjut mengenai apa itu CRM dan bagaimana fase kita baik antara terkait definisi marketingnya. Jadi marketing itu sebenarnya adalah cara kita penjual untuk memasukkan produk di mana produk itu harus memberikan value yang memberikan suatu nilai kepada pembeli atau customer, sehingga customer tersebut mau membelinya, sehingga ada hubungan yang antara penjual dan pembeli. Konsep marketing mengalami evolusi selama ini diawali dari abad 19, di mana konsep marketing adalah production, artinya produk yang bagus akan terjual dengan sendirinya. Kemudian mulai bergeser ke konsep sales, itu lebih ke arah kepada promosi, meyakinkan mereka untuk membeli, menjadi fokus ada di promosi atau di iklan. Kemudian bergeser lagi ke marketing, lebih ke strategi. Jadi apa endingnya atau paradigma, yaitu konsumen adalah raja, sehingga apa yang dibutuhkan konsumen harus dipenuhi, maka produk itu akan terjual. Kemudian sampai saat ini bergeser lagi konsepnya, bukan lagi produk, bukan lagi di iklan, bukan lagi di marketing, tapi ke arah relationship atau ke arah hubungan, artinya penjual itu atau balik saling memberikan value. Seperti itu, dari konsepnya sekarang ke arah bagaimana kita menempatkan atau penjual itu menciptakan hubungan yang baik dengan customer-nya. Lebih dalam lagi dengan pelanggan seperti itu. Nah, relationship marketing ini berfokus pada hubungan jangka panjang, menjadi fokus pada customer yang selalu melakukan repeat order. Jadi kita memaintain di situ, kemudian mengutamakan menahan konsumen, bukan hanya sekedar menjual. Dari penjual itu sekian, yang penting customer yang profit ini bertahan. Nah, yang terakhir adalah mengutamakan kerjasama dan saling percaya. Kenapa konsep berdasarkan data yang ada semakin lama itu ternyata konsumen ini itu semakin menguntungkan konsumen. Dalam arti konsumen yang tetap bisa lihat semakin dari pertama sampai tahun kelima itu kebutuhannya selalu naik. Nah, ini mengapa relationship customer penting dan harus di-manage. Di bisnis itu alasannya, yang pertama, customer baru itu 5-10 kali lebih mahal daripada mempertahankan. Jadi akuisisi konsumen baru menetapkan konsumen beruntung. Sedangkan untuk konsumen existing repeat order lebih tinggi, yaitu 50% hingga konsumennya yang ada atau customer yang ada itu harus di manage konsumen. Yang kecewa dapat menambah asal ditangani dengan benar. Nah, ini pentingnya relationship atau CRM. Relationship marketing masih salah dibandingkan infrastruktur. Infrastruktur itu artinya tools, perlengkapan dan lain sebagainya. Tetapi pertumbuhan itu sudah levelnya maju. Untuk mengetahui lebih lanjut dari customer itu sendiri, ada konsep ember bocor. Nah, suatu ember ini kan diibaratkan customer. Ember itu adalah air yang di dalamnya suatu usaha atau suatu bisnis pasti ada customer yang awalnya loyal sama kita atau awalnya membeli produk di tempat kita, kemudian tiba-tiba dia menghilang.
dan beralih ke kompetitor lainnya. Mungkin kalau cuma 1 atau 2 orang tidak bermasalah, tapi kalau yang beralih itu adalah customer yang potensial, customer yang selalu mempunyai repeat order sering, nah itu yang berbahaya. Namanya jualan pasti butuh customer baru atau existing. Nah, yang kedua yaitu satisfying, atau kita penuhi kebutuhan dari customer itu, kemudian mempertahankan. Dan yang terakhir, hubungan yang memungkinkan dan konsumen yang loyal. Konsumen juga harus kita pikirkan kebutuhannya. Hanya kita memikirkan penjualan saja, sedangkan kita harus memberikan advice. Tetapi jualan menyentuh sisi humanis, menyentuh sisi customer. Jadi dia akan merasa puas, sehingga hubungan antara customer dan penjual akan berjalan panjang. Kedepannya dia akan terus melakukan repeat order seperti itu. Nah, siklus proses CRM, siklus awalnya yang pertama yaitu collecting data konsumen. Collecting ini harus mengolah, menganalisisnya, dan mengidentifikasi. Proses tersebut disebut dengan learning. Kemudian kita kembangkan program CRM itu. Yang berikut 4 aktivitas utama dari CRM, yaitu extend, select, aware, dan retain. Prinsip utama CRM. Keuntungan yang diberikan konsumen berbeda karena adanya perlakuan tidak biasa sama ke semua konsumen. Pengelompokan hubungan konsumen. Yang pertama butterflies, yang kedua true friends, yang ketiga strangers, yang keempat barmakers. Membuat program CRM untuk mempertahankan konsumen terbaik, mengubah konsumen yang baik menjadi terbaik, dan membuang konsumen yang merugikan. Yang berikut campaign management atau Gemini model. Memahami pasar dan kebutuhan konsumen. Pasarnya, targetnya siapa, kemudian melakukan eksekusi dan melakukan service. Yang berikut perspektif marketing. Langkah yang pertama untuk melakukan perspektif marketing yaitu tentukan tujuan, identifikasi konsumen, strategi komunikasi. Yang berikut desain produk, penawaran, jasa, dan promosi. Yang berikutnya dampak keputusan, dan yang terakhir memperbaiki keputusan. Demikian pembahasan tentang CRM atau Customer Relationship Management. Sekian dan terima kasih.